Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kamila Nur Afifah. Hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama kita akan pengertiannya. Keanekaragaman hayati itu apa sih? Gitu kan. Nah, kalian ya, satu kelas waktu kalian SMP. Pasti muka-muka teman kalian beda kan sama kalian. Nah, perbedaan itulah yang disebut keanekaragaman. Oke, kalau keanekaragaman hayati itu apa sih? Kalau keanekaragaman hayati itu adalah terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Jadi kalian ada di suatu tempat nih, tadi contohnya di satu kelas. Tapi kalian itu berbeda-beda, maka itulah yang disebut namanya keanekaragaman hayati gitu. Bayi, manusia, walaupun kembar pun pasti mereka ada perbedaannya, entah itu warna lensa matanya, entah itu bentuk rambutnya, entah itu bentuk rahangnya, pasti ada yang berbeda. Nah, itulah perbedaan itu yang dinamakan keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman itu disebabkan oleh adanya perbedaan gitu. Lanjut ya. Tingkat keanekaragaman hayati ini nanti ada 3. Yang pertama, keanekaragaman gen, kemudian ada keanekaragaman jenis atau spesies, selanjutnya yang terakhir ada keanekaragaman ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Apa sih keanekaragaman gen itu? Sebelum kita tahu tentang keanekaragaman gen, kita harus tahu gen itu apa. Simpelnya gini, gen itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita tampak putih, kita tampak rambutnya lurus atau rambutnya keriting, atau rahangnya bentuknya seperti apa. Nah, itu gen yang menyebabkan seperti itu. Jadi, gen adalah sesuatu yang menentukan sifat kita, gitu. Terdapatnya di mana si gen ini? Terdapatnya ada di dalam sel-sel tubuh kita, gitu. Jadi, kita ini kulitnya putih, atau matanya belok, atau matanya sipit, itu ditentukan oleh gen-gen kita. Nah, kita akan membahas tentang keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen ini pengertiannya adalah keanekaragaman yang di dalam satu jenis atau satu spesies tapi beda gen. Jadi yang harus kalian ingat adalah keanekaragaman itu yang beda gennya. Beda gennya tapi satu jenis. Contohnya apa? Contohnya kayak tadi. Kamu sama temen kamu itu satu jenis, sama-sama manusia, tapi beda gennya. Terus kalau beda gennya, kenapa tuh efeknya? Ya itu tadi, beda sifatnya, beda warna kulit, beda bentuk rambut, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud keanekaragaman gen. Nah, terus kalau di tumbuhan sama di hewan, contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Ini kalau di tumbuhan, contoh gampangnya kayak gini. Ada gambar apa ini? Mawar ya, bunga mawar. Ini satu jenis bunga mawar, tapi beda warna. Ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya kuning, merah, putih, dan lain sebagainya. Masih banyak, ada yang warnanya biru juga bahkan. Nah, ini mereka satu jenis, tapi kenapa beda-beda warnanya? Ya itu tadi, mereka beda gennya. Maka, si bunga mawar ini dimasukkan ke dalam tingkat keanekaragaman gen, karena mereka satu jenis, tapi beda gen. Oke, lanjut ya. Kalau di hewan, contohnya seperti ini. Ini ada gambar ayam. Ini mereka satu jenis, ayam. Tapi bentuk jambulnya beda. Bentuk ekornya beda. Warna bulunya beda. Kenapa? Karena beda gen. Jadi inilah yang dimaksud keanekaragaman tingkat gen. Beda gennya, tapi satu jenis. Atau satu jenis, tapi beda gen gitu ya. Lanjut keanekaragaman spesies atau tingkat jenis. Kalau tadi yang beda itu gennya, tapi satu jenis. Kalau tingkat keanekaragaman jenis, itu mereka beda jenisnya, tapi satu keluarga atau satu family. Gimana sih contohnya? Langsung aja kita bahas. Ini ada gambar harimau, singa, kucing, dan citah. Nah, mereka ini beda jenisnya nih. Udah jelas beda dong. Ada harimau, ada singa, ada kucing. Kan kalau tadi mawar-mawar semua, ayam-ayam semua. Kalau ini kan udah beda kan jenisnya.
Nah, mereka beda jenis, tapi mereka satu keluarga, yaitu keluarga kucing-kucingan, ya, kucing-kucingan ya. Padahal kucing beneran tapi. Nah, ini mereka satu keluarga kucing, atau kalau nama ilmiahnya Felidae tulisannya. Maka mereka dimasukkan ke dalam tingkat keanekaragaman jenis karena mereka satu keluarga tapi beda jenis. Itu yang harus diingat. Lalu contoh lainnya ada Srikaya dan Sirsak. Jadi Srikaya dan Sirsak adalah buah yang berbeda, jangan salah. Kalau Srikaya itu nama latinnya Annona. Ya, nama latin Srikaya adalah Annona squamosa. Tapi kalau nama latin Sirsak itu Annona muricata. Jadi mereka ini beda jenis nih. Si Sirsak sama Srikaya. Tapi mereka masuk ke dalam satu keluarga, yaitu keluarga Annonaceae. Annonaceae tulisannya gitu. Nah, itu yang dimaksud keanekaragaman jenis. Jadi, satu keluarga atau satu family, ada juga yang menyebutkan satu genus, tapi mereka beda jenis. Yang harus diingat itu, satu family, beda jenis. Oke, lanjut. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem ini paling gampang inget-ingetnya. Pokoknya mereka berbeda ekosistem. Ekosistem kan banyak ya, ada ekosistem hutan, ada ekosistem rawa, ada ekosistem laut, ekosistem terumbu karang, ada ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem sawah, dan masih banyak lagi. Itu ya, jadi kalau keanekaragaman gen, beda gennya tapi satu jenis. Kalau keanekaragaman jenis yang beda adalah jenisnya tapi satu keluarga atau satu family. Kalau keanekaragaman ekosistem beda ekosistemnya itu. Lagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, di sini ada peta Indonesia. Ada peta Indonesia ya. Ada dua garis yang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama ada garis Wallace dan di sini ada garis Weber. Ya. Garis Wallace itu membuat wilayah Indonesia bagian barat terpisah, membatasi wilayah bagian barat. Siapa aja, mana aja pulaunya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Itu termasuk ke dalam wilayah Indonesia bagian barat. Nah, wilayah bagian barat ini biasa disebut wilayah oriental gitu. Terus habis itu ada garis Weber. Garis Weber itu membagi wilayah Indonesia bagian timur. Jadi yang sebelah sini nih ada Pulau Papua, ada Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Itu termasuk ke dalam wilayah Indonesia bagian timur. Atau sering juga disebut wilayah Australasia. Nah, bagaimana dengan wilayah yang di antara kedua garis ini? Wilayah ini disebut wilayah peralihan, karena di dalamnya terdapat fauna-fauna yang ada di wilayah oriental atau di wilayah Australasia. Jadi di sini adalah daerah peralihan gitu. Beda nggak flora dan fauna yang ada di zona oriental dan zona Australasia? Tentunya beda ya. Mari kita bahas setelah ini. Jadi yang pertama kita bahas ciri-ciri fauna oriental. Ingat, fauna oriental itu fauna yang ada di wilayah bagian oriental, bagian barat Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang pertama ada banyak jenis mamalia berukuran besar. Maaf, mamalianya nggak kebawa. Banyak jenis mamalia berukuran besar. Contohnya siapa? Contohnya ada harimau, harimau Sumatera, ada juga gajah, ada juga badak, dan lain sebagainya. Jadi mamalia di sana biasanya berukuran besar. Terus yang kedua, terdapat berbagai macam kera ya. Jadi kera-kera ini banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dan yang terakhir ada burung-burung di zona oriental ini berkicau, tapi warnanya nggak seindah di burung-burung zona Australasia. Contohnya burung apa? Contohnya ada burung murai nih, warnanya hitam. Ini biasa di tukang burung ada nih, burung murai, burung kicau gitu kan.
Warnanya nggak bagus, cuman hitam, putih, terus ada oranye-oranye dikit. Tapi nanti kita bandingin sama burung di zona Australiasia. Selanjutnya, ciri-ciri fauna Australiasia ya. Yang pertama ada mamalia berukuran kecil, tapi terdapat mamalia berkantung. Oke, nanti kita bahas contohnya. Yang kedua ada tidak terdapat spesies kera. Jarang ya lebih tepatnya. Terus habis itu ada juga jenis burung berwarna indah dan beragam. Contohnya siapa? Oke, kita bahas contoh yang nomor 1 dulu. Ada mamalia berkantung, siapa? Ya, yang paling terkenal adalah kanguru. Jadi, di sana itu terdapat kanguru. Namanya aja fauna Australiasia, berarti ciri-cirinya cenderung ke fauna-fauna yang ada di Australia. Kan Australia terkenal kangurunya ya, jadi fauna di sana juga cirinya seperti itu. Terus yang nomor 3 contohnya burung apa? Contohnya burung endemik Indonesia, contoh endemik Papua. Ada burung cendrawasih, lihat deh warnanya sangat cantik. Jadi dia itu nggak kayak burung yang ada di zona oriental gitu. Oke. Selanjutnya kita bahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kenapa sih keanekaragaman hayati harus dilestarikan? Karena nanti ada manfaatnya di slide terakhir, jadi kita bahas upaya pelestarian keanekaragaman hayati dulu ya. Oke. Yang pertama ada penghijauan. Penghijauan ini pasti kalian udah pernah belajar di SMP. Penghijauan, penanaman kembali. Pokoknya kita bikin wilayah kita hijau, banyak pohonnya. Kenapa harus? Karena tumbuhan adalah penghasil karbon dioksida. Salah, oksigen ya. Jadi penghijauan ini bertujuan untuk menghasilkan oksigen. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, maka kita harus melestarikan tumbuhan gitu, memperbanyak tumbuhan. Selanjutnya ada penangkaran. Penangkaran ini adalah pemeliharaan hewan biasanya, tapi minimal 1 pasang. Jadi penangkaran ini bertujuan untuk mengembangbiakan hewan. Contohnya penangkaran di mana ya? Ada di sini yang deket, contohnya Taman Buaya, itu penangkaran buaya. Terus ada juga kalau main ke daerah Bogor, di sana atau Cianjur ada penangkaran rusa, ya kan? Terus yang ketiga ada perlindungan alam. Nanti perlindungan alam ini dibagi menjadi 2. Ada perlindungan alam secara in situ dan perlindungan alam secara ex situ. Nanti kita bahas satu-satu habis ini. Perlindungan alam secara in situ. Kata in biasanya cenderung menunjukkan sesuatu yang di dalam ya, perlindungan in situ. Maksudnya di dalam apa perlindungan in situ? Jadi, perlindungan in situ ini adalah perlindungan alam, perlindungan terhadap tumbuhan atau hewan yang dilakukan di habitat aslinya. Di habitat aslinya, dalam habitat aslinya. Jadi perlindungan alam secara in situ ini tidak perlu melakukan pemindahan terhadap tumbuhan atau hewan yang ingin dilestarikan. Contohnya apa? Perlindungan alam secara in situ ada banyak. Taman wisata alam, ada taman nasional, ada cagar alam, ada Suaka Marga Satwa, dan hutan lindung. Taman wisata alam biasanya ada Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Taman Nasional Bunaken. Cagar alam ada cagar alam di Nusa Kambangan, Suaka Marga Satwa ada Suaka Elang, hutan lindung ada di Muara Angke. Banyak banget. Dan perlindungan alam ini tidak hanya dilakukan untuk bertujuan melindungi satwa atau tumbuhan, tapi bertujuan juga untuk tempat rekreasi, tempat edukasi, pemanfaatan secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Itu kalau perlindungan alam secara in situ. Dengan perlindungan alam secara ex situ, kalau perlindungan alam ex situ, ex berarti di luar, berarti perlindungan alam ini dilakukan di luar habitat aslinya. Habitat aslinya siapa? Habitat aslinya hewan atau tumbuhan yang ingin kita lindungi. Jadi, perlindungan alam ini dilakukan dengan memindahkan hewan-hewan tersebut atau tumbuhan tersebut dari habitat aslinya. Contohnya apa? Contohnya yang pertama ada kebun koleksi. Kebun koleksi ini berarti kebun yang mengoleksi sesuatu, ya. Sesuatunya itu apa? Bisa tumbuhan atau bisa hewan. Ini spesifik. Contohnya ada Taman Bunga Nusantara.
itu adalah salah satu contoh kebun koleksi yang mengoleksi tumbuhan, khususnya tumbuhan bunga ya. Terus selanjutnya ada kebun botani. Kebun botani ini apa? Berarti kebun-kebun botani itu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, berarti cenderung tumbuhan. Kebun botani adalah kebun yang mengoleksi banyak jenis tumbuhan. Banyak loh ya ini. Jadi nggak spesifik. Contohnya di mana? Contohnya ada kebun raya Bogor, ada kebun raya Bali, dan lain sebagainya. Di sana banyak banget tumbuhan yang mungkin masih banyak di Indonesia, dan banyak juga tumbuhan yang sudah langka di Indonesia kemudian dilestarikan di kebun botani ini, di Kebun Raya Bogor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegah kepunahannya tumbuhan tersebut gitu. Selain itu juga tadi tempat rekreasi tentunya dan pemanfaatan ekonomi dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kebun binatang. Ini mah pasti udah tahu lah ya. Ada taman safari, ada kebun binatang, Ragunan, kebun binatang yang di Jogja, yang di Malang, dan lain sebagainya ya. Nah, ini jelas ya, berarti ada pemindahan terhadap flora dan fauna dari habitat aslinya ke suatu tempat, ya kan? Nggak mungkin kan si macan itu habitatnya di tengah-tengah kota, ya kan? Makanya dipindahin tuh si macan-macan itu, si harimau itu dari hutan. Kenapa? Tujuannya tadi untuk mencegah kepunahan gitu. Biar kalau punah di hutan minimal ada koleksinya di Indonesia tetap gitu. Itu untuk perlindungan alam secara in situ dan ex situ. Jadi kalau perlindungan alam secara in situ itu adalah perlindungan alam yang dilakukan di habitat aslinya. Tapi kalau perlindungan alam secara ex situ adalah perlindungan alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi ada pemindahan terhadap flora atau fauna yang ingin kita lindungi itu. Selanjutnya ini kita bahas manfaat keanekaragaman hayati. Kenapa sih tadi kita harus melindungi, kita harus melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia khususnya dan yang di seluruh dunia pada umumnya? Karena keanekaragaman hayati itu bermanfaat. Salah limanya deh, kita bahas 5. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan makanan. Kita makan macam-macam makanan kan, ada sayuran, ada ikan-ikanan, ada hewan-hewan yang kita makan kayak ayam, dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk manfaat dari keanekaragaman hayati. Kemudian ada juga sebagai bahan bangunan. Kita buat rumah pasti juga butuh tumbuhan kan. Nah, itu dia salah satu manfaatnya. Kemudian sebagai obat-obatan. Obat-obatan, apalagi di Indonesia ya banyak banget tumbuhan obatnya. Terus habis itu keindahan alam. Kalian rekreasi ke taman wisata alam, ke cagar alam, pasti menikmati keindahan alamnya kan. Nah, keindahan alam ini adalah salah satu manfaat dari keanekaragaman hayati. Makanya kita harus melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia agar kita tetap dapat menikmati keindahan alam Indonesia gitu. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan pakaian. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita itu memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai pakaian kita gitu. Jadi kita emang harus benar-benar melindungi, melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia gitu. Oke, sekian materi kali ini. Semoga dapat dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanya. Nanti insya Allah kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.